bebas dari pengaruh emosional, tekanan publik, ataupun persepsi yang belum terbukti. Ternyata hal tersebut hanyalah sebuah teori semata-mata agar nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terlihat memiliki kalimat yang indah, bahwa setelah penuntut umum membaca apa yang telah dituangkan dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa, terdapat inkonsistensi total terhadap penjabaran tentang fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa, dan keseluruhan fakta persidangan yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidaklah bersifat utuh, tapi lebih kepada kritik impresionistik atau kritik ekspresif terhadap materi nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan, bahwa materi nota pembelaan pada pokoknya berkaitan dengan ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi korban dalam surat dakwaan penuntut umum, di mana sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu pengulangan dalam materi eksepsi terdakwa dengan misalnya yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2025 dan telah ditanggapi oleh penuntut umum pada tanggal 8 Juli 25 setelah diputus oleh majelis hakim melalui putusan selah pada tanggal 17 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 362/2025/PNJK/Tsel atas nama Nikita Mirzani tersebut di atas, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Oleh karena terdapat materi dalam nota pembelaan yang bersifat pengulangan materi keberatan eksepsi, maka tidak memiliki implikasi hukum dan hanya merupakan pemborosan energi dan waktu. Bahwa selain itu, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan hanya mengambil keterangan dari saksi Reza Gladys Pretianisari, saksi RDA Taubah Mufid, saksi Sylvia Novitasari, dan saksi Franky Chandra Agusman secara parsial. Padahal sejatinya dalam proses pengungkapan suatu perkara pidana, guna memperoleh kebenaran material haruslah didasarkan pada pengungkapan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan sistematik dengan cara mengkaitkan antara alat bukti keterangan saksi lain dengan maksud meyakinkan saksi Reza Gladys Pretianisari bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani biar semuanya aman dan saksi Reza Gladys Pretianisari bisa bebas berjualan lagi. Saksi Oke Pratama. Mana hari ini replik banyak bomnya di dalam. Ya kan emang gitu, kalau replik dari jaksa kan ya jaksa pasti nolak. Tapi ya lucu aja sih. Abang nih, Tadi kali dia yang nunggu duplik dari aku. Ini kita disuruh membaca. Iya, padahal hobi aku nggak baca ya. Kalian kan tahu teman-teman wartawan, aku tuh hobi sekali sama membaca. Semua buku aku baca. Kan yang drama. Iya, padahal aku yang artis, tapi mereka yang jago acting. Tapi tadi sister, kalau saya pernah Putri cantik dia, makeup tebel banget. dibilang ada niat jahat gimana Gimana kalian? niat jahat ya, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa lah. Dia juga mempertanyakan Sama kapasitasnya Bang Kak Niki sebagai orang yang mereview skincare itu seperti apa Kak? Ya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter gitu. Dibilang menghilangkan barang bukti Kak. Nggak tahu, gue juga bingung, banyak banget yang diada-adain di Dan website dia itu. juga bilang minim literasi sampai menyindir tim kuasa hukum. Ini aja nih ke tim. Bang, tadi tim kuasa hukum juga disuruh untuk belajar lagi bang, suruh belajar lagi bang, belajar Ya, hukum jadi lagi. gini ya, saya juga kaget ya. Ini jaksa seolah-olah bermasalah pribadi sama kami, ya. Sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk kami belajar lagi dan lain sebagainya, kan? Nah, hal-hal yang begini itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara gitu kan. Dia seolah-olah mengatakan kami belajar lagi, artinya tidak pintar begitu lah kira-kira ya. Nah, tapi kalau kami balik dengan kalimat yang sama gitu, nah maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi nanti debat kusir. Sana bilang mereka kita suruh belajar lagi, mereka suruh kita belajar lagi. Nah, ini yang tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada publik ya. Ini kita adalah
artis yang bermasalah, tapi publik melihat banyak terhadap hal itu. Nah, saya katakan tadi sama teman-teman berdiskusi, wah ini sudah sentimen pribadi. Emang jaksa ada masalah apa sama kami sebagai pengacara? Tidak wajar lah seperti itu. Dia sampai bilang juga kan Niki sering ribut dari tahun 2020. Beda. Padahal kan kamu kan katakan enggak ya? Tapi kan yang di Kick Andy itu kan waktu itu ngomongin soal, mohon maaf ya, Habib Rizik gitu kan, makanya diundang di Kick Andy. Mungkin dia nontonnya setengah-setengah, tapi kalau dia nonton awal sampai full itu kan ngomongin tentang huru-hara waktu sama Habib Rizik gitu. Niki Tapi tadi dia ambil penggalan-penggalan seolah-olah Nikita Mirzani Berarti risetnya kurang oke. selalu bermasalah. Iya, kurang oke. Oke, Niki tadi dianggap fitnah terhadap JPU karena menuduh merubah dakwaan awal. Memang dirubah kan dari Polda kan 368 27A ayat 1. Lah dituntutan di dakwaan jadi 369 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Udah ya, gue mau tidur. Ngomong Usman ya. Oke, Bang tadi komentar yang tadi dibacakan oleh JPU Dona. Gue mau ngakak aja. Gue pokoknya kalau sama mereka gue ngakak aja udah. Tadi Bang. Apakah bisa tidur? Sampai ada yang bahas dulu kalau JPU Dona sebenarnya ada kasus kemarin. Iya, JPU Dona tuh kasusnya banyak. Di Manurung juga ada kasus. Rasa gue berkasus semua. Apa Bang Gali? Ya.